Kemudian Nabi SAW bersabda, arba'u min sa'adatil mar'i an takuna zawjatuhu salihatan wa auladuhu abraran wa khulaqa'uhu salihina wa ayyakuna rizquhu fi baladihi. Ada 4 hal yang termasuk tanda kebahagiaan seseorang. Tanda orang itu bahagia apa? Kata Nabi, ya. Yang pertama, al-mar'i an takuna zawjatuhu salihatan. Tanda bahagia yang pertama untuk seseorang itu adalah bila istrinya saleh. Amin ya rabbal alamin. Bahagia, Pak. Jadi kalau orang bahagia, ciri yang pertama istrinya saleh. Istri saleh itu kelihatan dari apa? Dari akhlak dan ibadah. Ciri istri saleh itu terlihat dari akhlak dan ibadah. Akhlaknya dia berbicara sama suami bagaimana, sikapnya bagaimana, melayani atau tidak, bicaranya lebih tinggi atau rendah sama suami. Itu ciri istri saleh. Lalu ibadahnya bagaimana? Ibadahnya nggak perlu disuruh-suruh suami, dia taat, dia jalanin ibadah. Maka ini ciri istri saleh. Yang kedua, ciri bahagia buat seseorang adalah wa auladuhu abraran. Yang kedua adalah anak-anaknya menjadi anak-anak yang saleh, yang taat. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu anak-anak sudah pergi ke masjid, nggak perlu disuruh emaknya, nggak perlu disuruh bapaknya. Tapi ini juga butuh pelatihan. Bagaimana anak itu rajin ke masjid atau ke musola? Lah kalau bapak emaknya nggak pernah nyuruh, emak bapaknya nggak pernah dorong, emak bapaknya nggak pernah nyontohin, ya nggak bisa. Betul? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sibuk dia nyari peci, sibuk dia nyari sarung, sibuk dia nyari mukena untuk pergi berjamaah ke musola, pergi berjamaah ke masjid. Maka kalau bapak ibu punya anak model begini, maka kata Nabi, ini ciri orang akan bahagia. Tapi kalau kita punya anak, Allahu Akbar, Allahu Akbar, masih di warnet, masih di jalanan, masih megang HP, masih di televisi, masih di tempat tidur, maka ini ciri orang nggak bahagia. Dia akan susah hidupnya. Yang bikin susah nanti hidupnya adalah anaknya. Nah, untuk bilamin jali. Ya. Jadi anak-anak yang saleh, anak-anak yang salihat, itulah ciri orang yang bahagia menurut Nabi. Yang ketiga, wa khulaqa'uhu salihina. Ciri yang ketiga adalah bergaulnya suka sama orang-orang yang baik, sama orang-orang soleh. Gaulnya sama orang-orang ahli musola, gaulnya sama orang-orang ahli masjid, gaulnya sama orang-orang yang baik, di Karang Taruna, di remaja masjid, pengurus musola, pengurus masjid. Maka itu ciri orang yang bahagia, kata Nabi. Gaulnya bukan di jalanan, gaulnya bukan di warnet, gaulnya bukan di bar, gaulnya bukan di diskotik, gaulnya bukan di tempat maksiat, gaulnya bukan di tempat narkoba, gaulnya bukan di tempat miras dan judi. Maka orang yang model begitu insya Allah orang yang bahagia, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang terakhir, wa ayyakuna rizquhu fi baladihi. Orang yang bahagia itu apabila rizkinya di negerinya sendiri, dapat kerja di negeri sendiri. Mohon maaf, bukan nggak boleh jadi TKW, bagus. Tapi kata Nabi, orang yang beruntung, orang yang baik itu dia kerja, dia punya rizki, dia dapat rizki di negerinya sendiri. Insya Allah. Bapak Ibu jamaah sekalian, yang terakhir dari bab ini, Nabi SAW sampaikan, idza mata ibnu adam in qata'a amalu illa min thalathin shadaqatin jariyatin aw ilmin yuntafa'u bihi aw waladin salihin yad'u lahu bi khairin. Apabila seorang hamba meninggal dunia,
maka terputuslah amal kebaikannya kecuali 3: sedekah jariyah, ilmu yang manfaat, dan anak-anak yang saleh yang senantiasa mendoakan kebaikannya. Bapak Ibu yang di rumah dengerin, tadi Pak Lebih mengatakan, ya, kalau kita nggak bisa hadir di majelis, kita nggak bisa hadir berjamaah, tapi kita punya peranan membantu ini majelis, membantu ini musholla, membantu pengajian dengan sedekah kita, maka pahala orang yang duduk di majelis itu akan juga mengalir kepada ibu-ibu dan bapak-bapak yang ikut bersedekah untuk menghidupkan amalan-amalan ibadah. Amin ya rabbal. Jadi kalau udah jelas sedekah, jelas ada pengajian, ada musholla, ada laporannya, jangan ragu, insya Allah itu kebaikan.